Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Izatul Ifada, NIM D22 2018 02475 dari kelas D2242. Di sini saya akan mempresentasikan proposal tentang analisa keakuratan kode external cause pada kasus fraktur di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Susilo Slawi. Bab 1, yaitu pendahuluan. Latar belakangnya yang pertama, kompetensi utama petugas rekam medis menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 377 Menkes SK 3 2007 adalah mampu melakukan klasifikasi dan kodifikasi penyakit, masalah-masalah yang berkaitan kesehatan, dan tindakan medis. Yang kedua, tentang pengkodean diagnosis yang harus dilakukan secara presisi, akurat, dan tepat mengingat data diagnosis adalah bukti autentik hukum dan serta data yang dibutuhkan dalam pelaporan morbiditas dan kepentingan asuransi. Yang ketiga, yaitu external cause atau penyebab luar. Dalam ICD Revisi 10 merupakan klasifikasi tambahan yang mengklasifikasikan kemungkinan kejadian lingkungan dan keadaan sebagai penyebab luar terjadinya suatu penyakit, baik yang diakibatkan karena kasus kecelakaan, cedera, pendarahan, keracunan, bencana alam, maupun penyebab lainnya. Yang keempat, kecepatan dan ketepatan pengkodean dari suatu diagnosis sangat tergantung kepada pelaksana yang menangani rekam medis tersebut, yaitu tenaga medis dalam menetapkan diagnosis, tenaga rekam medis sebagai pemberi kode, dan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya, yang B ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana keakuratan kode external cause pada kasus fraktur di Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi. Yang C ada tujuan penelitian. Ada dua tujuan, yaitu yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umumnya yaitu mengetahui keakuratan kode external cause kasus fraktur yang mengacu pada penulisan kode diagnosa yang sesuai dengan klasifikasi dalam ICD 10. Yang kedua, ada tujuan khusus. Yang A, yaitu menjelaskan pelaksanaan coding external cause di RS Dr. Susilo Slawi. Yang B, yaitu menganalisis keakuratan coding external cause di Rumah Sakit Dr. Susilo Slawi. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi faktor penyebab ketidakakuratan coding external cause. Selanjutnya, yaitu manfaat penelitian. Ada 3 manfaat. Yang pertama, bagi peneliti, bagi rumah sakit, dan bagi akademik. Selanjutnya yaitu keaslian penelitian. Di sini saya mengambil 5 judul untuk bab keaslian penelitian. Yang pertama dari Karlina Mahardika Loka, Rano Indradi Sudra, dan M. Arif Teki, yang berjudul Tinjauan Keakuratan Kode Diagnosis dan External Cause pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Dr. Muardi periode tahun 2012. Yang kedua, dari Adinda Putri Amalia, Ani Rosita, dan Rumpiati yang berjudul Tinjauan Akurasi Kode Pasien Cedera pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas berdasarkan ICD 10 di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Yang ketiga, dari Gita Amalia Puspita dan Endang Purwanti yang berjudul Faktor Penyebab Ketidaktepatan Kode External Cause pada Kasus Kecelakaan di RSUD Wates. Yang keempat, dari Iwan Syamsuriansyah Muhammad Makmur Purna Irawan yang berjudul Tinjauan Ketepatan Kode Diagnosis Cedera dan Penyebab Luar Cedera atau External Cause Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Mataram. Dan yang terakhir dari Rina Yuliana, Hosiza, dan Irmawan yang berjudul Review for External Cause Coding of Injury Case on Medical Record in Patient of Orthopedic Specialist Surgery and RSKB Banjarmasin Siaga in 2013. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang kerangka teori. Yang pertama, rekam medis, ICD, cedera, kodifikasi external cause, dan SPO kodifikasi atau di dalamnya terdapat kegiatan pengkodean yang nantinya akan menghasilkan keakuratan kode diagnosis.
yang di dalamnya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan keakuratan kode diagnosis. Yang pertama ada man atau dari petugas pengkodenya, yang kedua ada method atau metodenya, yang ketiga adalah material and machine atau sarana dan prasarananya. Ini materi tentang kerangka teorinya, nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya itu kerangka konsep. Kerangka konsepnya yang untuk input sendiri ada man, method, machine, money, and material. Untuk prosesnya yaitu pelaksanaan coding external cause. Yang untuk output yaitu keakuratan kode external cause atau kelengkapan kode external cause. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Yang A, jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang B, variabel penelitiannya yaitu yang pertama ada keakuratan kode diagnosis penyakit, yang kedua ada SOP pengkodean, yang ketiga ada faktor-faktor penyebab ketidakakuratan kode diagnosis. Yang C, yaitu populasi dan sampel. Untuk populasi sendiri, yaitu populasi dari penelitian ini adalah dokumen rekam medis pasien rawat inap yang keluar rumah sakit, baik hidup atau mati, dengan kasus fraktur dengan kode external cause. Yang B, sampel, yaitu 50 berkas rekam medis pasien rawat inap dengan kasus external cause pada pasien kecelakaan tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama, variabel pertama yaitu keakuratan kode external cause, yaitu penulisan kode dikatakan tepat jika kode external cause kasus kecelakaan sesuai dengan ICD-10 dan kode dianggap tepat dan akurat bila kode telah memenuhi minimal 3 digit dan jika diagnosa lebih spesifik kode memenuhi 4 digit, dan juga pentingnya penambahan kode digit kelima pada kasus fraktur. Variabel kedua yaitu faktor-faktor penyebab ketidakakuratan kode diagnosis. Faktor penyebab ketidaktepatan pengkodean pada kasus external cause di RSUD Dr. Siloslawi dapat diketahui dengan menggunakan diagram Fishbone atau dari 5M tersebut. Yang ketiga yaitu SOP pengkodean, pelaksanaan coding external cause. Ada tahapan pengkodean yang sesuai dengan ICD-10 dan pengkodean kode external cause. Selanjutnya, pengumpulan data. Ada 3, yang pertama wawancara, yaitu pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mengetahui alur pelaksanaan pengkodean kasus external cause dan faktor penyebab ketidaktepatan kode external cause. Yang kedua, ada observasi. Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengamati alur pelaksanaan pengkodean external cause. Yang ketiga, studi dokumentasi. Selain dengan melakukan observasi, untuk memperoleh hasil yang maksimal, peneliti juga melakukan studi dokumentasi, yaitu dengan melihat standar operasional prosedur. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama ada collecting, yaitu pengumpulan data yang sudah didapatkan dari hasil observasi dan kuesioner pada objek penelitian. Yang kedua ada coding, yaitu peneliti melakukan coding wawancara dengan mengubah data hasil wawancara berdasarkan karakteristik responden dan hasil wawancara. Yang ketiga atau data entry, yaitu setelah data di-coding, maka langkah selanjutnya akan melakukan entry data atau masukkan data. Dalam penelitian ini, peneliti akan memasukkan data berupa data yang sudah dikode. Pengolahan data atau editing, yaitu perolehan data dari hasil studi dokumentasi, wawancara, dan observasi dilakukan editing untuk memeriksa supaya tidak terdapat kesalahan. Yang kelima ada tabulasi. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan tabulasi pada hasil studi dokumentasi. Dan yang terakhir ada penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk tabel sehingga dapat diketahui gambaran dalam bentuk narasinya. Selanjutnya ada analisa data, yaitu data yang telah didapatkan kemudian dilakukan analisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran terkait penelitian tentang keakuratan dan faktor yang mempengaruhi kelengkapan kode external cause pada kasus fraktur. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan.
Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.